Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswi Unsia, pada UAS PA1 ini saya akan menjelaskan kecurangan dan pengendalian internal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Koko Wibowo dari kelas MJ 106 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah SNMM. Dari materi yang akan saya bahas, kecurangan itu apa sih? Kecurangan merupakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap suatu organisasi. Dan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Yang pertama, pengendalian internal organisasi yang lemah. Kurangnya pengawasan serta adanya penyalahgunaan wewenang. Di sini ada contoh kecurangan yang berpotensi pada kerugian perusahaan. Ada 3, yang pertama korupsi, penyalahgunaan atau pencurian aset, dan yang terakhir kecurangan laporan. Dan di sini ada beberapa cara pencegahan dalam kecurangan itu: perbaikan sistem yang mendukung kemudahan dalam berbisnis, peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, penegakan hukum terhadap tindakan kecurangan. Setelah kecurangan, kita masuk pada pengendalian internal. Pengendalian internal itu merupakan suatu cara untuk mengarahkan dan mengawasi sumber daya yang ada pada suatu organisasi yang bisa berperan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Atau bisa juga seperangkat kebijakan, prosedur yang salah satunya untuk melindungi aset-aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan. Ini terdapat 4 elemen dalam pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan akuntabilitas dan kewenangan. Kedua, sistem organisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Dan yang terakhir, karyawan yang kinerjanya sesuai dengan kewajibannya. Di sini terdapat 5 komponen dalam implementasi sistem pengendalian internal. Di antara 5 komponen itu, yang pertama, lingkungan pengendalian. Di pengendalian lingkungan itu sendiri. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, serta pemantauan atau monitoring. Di sini ada tantangan dalam pengendalian internal. Ada 3 tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya harus siap dalam menghadapi berbagai perubahan, termasuk perubahan ekonomi yang terjadi sangat cepat. Yang kedua, persaingan dalam sektor usaha. Dan yang terakhir, terjadinya pergeseran permintaan yang dilakukan oleh klien, serta kemungkinan adanya restrukturisasi yang harus dilakukan untuk memajukan organisasi. Dan ini yang terakhir, ada manfaat pengendalian internal dalam perusahaan yang sudah berjalan secara efektif. Ada 2, yang pertama, mampu mendorong kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Dengan semakin rendahnya potensi kecurangan,
pada perusahaan tersebut. Peningkatan kinerja perusahaan, termasuk meningkatnya kualitas laporan kinerja dan akuntabilitas kinerja perusahaan. Demikian pembahasan mengenai kecurangan dan pengendalian internal yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu Ana bisa memberikan feedback tentunya untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.